Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, selamat pagi anak-anak, dan kepada orang tua yang saat ini juga sedang mendampingi anak-anak sedang belajar. Bu Intan harap hari ini semuanya sehat, dalam kondisi yang sehat, ya, tanpa kekurangan apapun, sehingga Bu Intan juga berharap kita semua masih semangat dalam pembelajaran bersama-sama di rumah. Hari ini Bu Intan akan memberikan materi tutorial tentang tema 2, subtema 2, masuk pembelajaran 4 dan 6. Jadi minggu ini untuk tema 2 dan subtema 2 ini minggu terakhir. Jadi Bu Intan berharap anak-anak sudah memahami materi apa saja yang sudah Bu Intan ajarkan selama hari Senin, Selasa, dan hari ini hari Rabu ya anak-anak ya. Nah, untuk hari ini khusus pembelajaran 4 dan 6 kita fokus kepada 2 mupel saja, yaitu matematika dan bahasa Indonesia. Ya. Nah, sebelum anak-anak mengerjakan lembar LKS tema 2 subtema 2 halaman 3 yang sudah Bu Intan berikan kemarin hari Senin, hari ini Bu Intan berharap anak-anak bisa menyimak terlebih dahulu penjelasan dari Bu Intan untuk hari ini, sehingga nanti ketika kamu harus mengerjakan tugas yang sudah Bu Intan beri, kamu paham ya bagaimana cara mengerjakannya. Nah, pada materi hari ini yang pertama kita masih belajar tentang matematika terlebih dahulu. Ya, matematika materinya masih sama tentang perkalian, tapi hari ini kita fokus ke membaca tabel perkalian. Apa itu tabel perkalian? Perhatikan tabel perkalian berikut ini. Nah, di layar Bu Intan sudah memiliki gambar tabel perkalian. Tabel perkalian itu bentuknya seperti ini anak-anak. Ya, jadi ada kotak besar begini, kemudian terdiri dari 1 sampai 10. Yang atas juga 1 sampai 10, menurun 1 sampai 10. Yang atas ini dari samping juga 1 sampai 10. Kemudian di kotak yang ujung atas, bagian ujung atas ada simbol operasi hitung kita yang kita pelajari hari ini, yaitu simbol operasi hitung perkalian. Ya, kali kan tandanya seperti ini ya, seperti huruf X. Nah, Bu Intan akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara membaca tabel perkalian berikut ya. Nah, Bu Intan akan menjelaskan. Bu Intan akan bagi ini dulu agar kamu mudah untuk melihat. Kita pakai warna kuning. Jika ada soal, ini cara membacanya. Ini adalah bagian dari soal anak-anak. Ya, ini adalah bagian dari soal. Dan pada warna yang biru muda ini adalah jawaban ya. Kalau yang biru tua ini adalah soalnya ya. Kemudian yang warna hijau di ujung ini adalah operasi hitungnya, yaitu perkalian. Kalau pada bagian yang biru muda ini adalah bagian dari jawaban. Lalu bagaimana cara membacanya? Perhatikan. Misalnya ada soal 4 dikali 3. Ya, kamu lingkari dulu 4 dikali 3. Ya, membacanya bukan 4 di sini ya anak-anak, tapi yang turun dulu. Ya, 4 dikali 3. Maka hasilnya berapa? Kamu tinggal tarik garis. 4 garisnya kemana? Oh, yang ini urutannya. Nah, ini adalah 4 kali. Kemudian di sini sudah dilingkari, diberi tanda ada angka 3 di sini. Kamu tarik turun. Nah, ini 3. Ya. Nah, kalau sudah berarti 4 dikali 3 itu jawabannya adalah bilangan yang terkena garis lurus ke samping dan garis lurus ke bawah. Berarti bagian yang ini. Kalau begitu jawabannya 4 dikali 3 hasilnya 12. Cara membacanya begitu. Ya. Lagi Bu Intan akan ganti dengan warna yang lain. Warna ungu misalnya. Ya. Nah, misalnya ada soal 6 dikali 5. Nah, dilingkari dulu. Jadi kalau ada soal lingkari dulu 6 dikali 5, dilingkari dulu 6 di sini.
Jadi angka yang di depan diletakkan yang pada bagian yang menurun, kemudian angka yang di belakang diletakkan di bagian atas. Nah, kalau sudah, kamu tarik garis. 6 itu urutannya yang mana ya? Oh, yang ini. Ini adalah urutan punya angka 6 kali. Kemudian yang 5 ini menurun karena ini letaknya di atas, berarti dia jalannya turun. Nah, oh ini berarti kelompok 5. Kalau ini 6 kali, ini kelompok yang 5. Kemudian kamu pilih lingkari pada bagian angka yang terkena 2 garis horizontal dan vertikal. Maksudnya yang terkena garis dari samping kanan ke kiri dan dari yang atas ke bawah. Ya, nih, yang ketemu istilahnya. Ya, kalau ini kan enggak ketemu, ya enggak ada garis ke atas ini. Ya, berarti kalau begitu 6 dikali 5 hasilnya 30. Itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya nih 1, ada soal lagi. Ya, Bu Intan pakai warna merah ya. Bu Intan kecilkan. 1 dikali 9 misalnya. 1 dikali 9. Sama langkahnya. Oh, dilingkari dulu soalnya. Ini kemudian tarik garis. Oh, kelompok 1 kali yang ini. Kemudian dikali 9. Oh, kelompok 9 yang ini. Tarik garis. Nah, kemudian kamu lingkari angka yang di situ ketemu 2 garis dari samping dan dari atas. Oh, berarti yang ini. Berarti kalau begitu 1 dikali 9 jawabannya 9. Itu cara membaca tabel perkalian. Nah, sekarang Bu Intan akan menghapus ini. Ya, kita akan hapus ini. Ya, kita hapus ya. Sekarang kalau ada soal seperti ini anak-anak, perhatikan. Nah, ini contoh soal. 3 dikali 5. Ya, 3 dikali 5. Soalnya 3 dikali 5. Bu Intan tulis di sini ya, biar tidak lupa di atas. 3 dikali 5. 3-nya kamu cari dari angka yang menurun. Kamu beri lingkaran 3. Hanya untuk memberi tanda saja. 3 kali ya, angka 3 diletakkan di sini. Ini yang langkah pertama. Ya. Nah, sekarang 5 yang di belakang ini kamu cari dari angka yang letaknya di atas, kamu lingkari juga. Nih, ya. Jadi 5 di sini, 3-nya di sini. Oke. Nah, kalau sudah, cara menentukannya adalah sama anak-anak. Tarik garis lurus. Ini juga turun, kita mainan ini, kita mau bermain garis ini anak-anak. Sekarang cari angka atau bilangan yang ditabrak sama 2 garis. Nah, biar kamu mudah membayangkan, cari angka ya yang ditabrak sama 2 garis dari samping dan dari yang atas. Nah, oh ini. Berarti kalau begitu 3 dikali 5 hasilnya 15. Nah, berarti di sini kamu tulis 15. Paham sampai di sini? Ya. Lanjut soal berikutnya. Ada 7 dikali 8. Biar tidak lupa, nah, kita tulis dulu. Bu Intan hapus dulu ya. Tadi soalnya berapa? 7 dikali 8. Ditulis dulu di sini. Bu Intan pakai warna lain. 7 kali 8 sama dengan 7 yang pertama kamu cari di angka yang menurun, dilingkari angka 7-nya. Dah. Kalau
sudah 8-nya, angka 8, kamu cari di bagian yang ke samping ini, dilingkari. Kalau sudah, langkahnya sama. Tarik garis, main mobil-mobilan, ngeng. Ya. Nah, cari angka yang angkanya ditabrak 2 garis. Ya, diingat-ingat, cari angka yang ditabrak 2 garis. Garis dari samping dan garis yang lurus dari atas ke bawah. Oh, berarti ini. Itu artinya 7 dikali 8 hasilnya 56. Berarti di sini ditulis 56. Ya. Nah, itu tadi adalah cara membaca tabel perkalian. Nah, sekarang tugasmu di LKS sedikit berbeda. Bu Intan akan terangkan lagi. Nah, kolom yang Bu Intan sediakan adalah bentuknya seperti ini. Kalau tadi kan dari 1 sampai 10 kalinya ya anak-anak. Kalau sekarang ya, nih. Oke, kalau sekarang kalau sekarang kita mau melihat bentuk tabel perkaliannya, itu bentuknya seperti ini, dari 0 sampai 10. Ya. Nah, kalau kamu perhatikan ada gambar-gambar di dalam tabel perkalian. Nah, gambar yang ada dalam tabel perkalian ini menjadi tugasnya anak-anak. Ya, menjadi tugasnya anak-anak. Nah, melihat dari tabel perkalian yang sudah Bu Intan berikan tadi. Ya, contohnya misalnya ada soal seperti ini. Bilangan yang terhalang oleh gambar 2 pensil. 2 pensil yang mana tahu? Oh, yang ini, kita beri tanda dulu. Ya, ini berarti soalnya 4 dikali nih ya, tarik garis begini, kali 2. Jawabannya berapa? 4 kali 2. Anak-anak bisa menghitung 4 kali 2 itu berapa ya? Nah, kalau bingung, kamu bisa melihat tabel perkalian yang tadi sudah Bu Intan berikan lewat layar ya. 4 kali 2. Ngek. Oh, 4 kali 2 berapa? Oh, di sini harusnya jawabannya 8. Itu artinya di sini juga 8. Lanjut. Bilangan yang terhalang oleh gambar bunga mawar. Bunga mawar yang mana? Oh, yang ini. Kita pakai spidol warna lain, misalnya biru. Nih, diberi tanda dulu. Yang ini itu dari mana? Kamu tarik garis. Oh, 6 dikali 6. Oh, berarti ini soalnya 6 dikali 6. Ini Bu Intan hapus dulu ya. Nah, 6 dikali 6. Tulis di sini 6 kali 6. Berapa 6 dikali 6? Anak-anak boleh menghitung pakai bersusun pendek memanjang, atau kamu boleh mengerjakan sambil melihat video. 6 dikali 6. Tarik garisnya. Nah, oh, hasilnya 36. Berarti di sini jawabannya 36. Langsung saja dijawab ya. Terus bilangan yang terhalang oleh gambar cangkir. Cangkir itu yang ini. Ya, 0, ya kan? Ini kan kelompoknya 0 dikali 6. 0 kali 6 berapa? Gampang.
Nggak usah kamu hitung. Kemarin Bu Intan sudah jelaskan bagaimana kalau pengkalinya adalah 0. 0 kali 6 berapa? Pinter. Bilangan yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Mau 0-nya di depan atau di belakang, hasilnya tetap 0. Yang terakhir, bilangan yang terhalang oleh gambar buah jambu. Buah jambu, oh yang ini. Berarti tarik garis di sini. Oh 10 ke atas dikali 4. 10 kali 4 berapa? Berarti 10 kali 4 itu 4-nya ditambahkan sebanyak 10 kali. Hasilnya berapa? Kalau lupa lihat ini. 10 dikali 4. Nah, ini tarik garis begini. Oh, hasilnya 40. Berarti bilangan yang terhalang oleh gambar buah jambu adalah 40. Nah, anak-anak, membaca tabel perkalian memang tidak mudah. Tetapi Bu Intan yakin dan percaya ketika kamu benar-benar memperhatikan penjelasan Bu Intan maupun orang tuamu di rumah, kamu pasti bisa mengerjakan. Jika kamu lupa, kamu bisa melihat kembali video tabel perkalian ini berulang-ulang. Jadi mengerjakannya bisa sambil melihat video. Atau jika di rumahmu sudah memiliki tabel perkalian, itu akan mudah. Atau Bu Intan beri cara ya untuk mempermudah kamu. Video ini kan bisa di pause ya. Kamu pause pada bagian tabel perkalian yang ini, ya, di pause saja. Nah, kemudian kamu boleh isikan angka-angka yang kurang pada bagian gambar tabel perkalian yang ada di dalam tugasmu. Ya, jadi misalnya ini kamu tulis, oh yang bagian ini tadi angka berapa? Setelah ini 1, ini adalah bilangan 1 dikali 4. 1 kali 4, oh berarti yang ini dituliskan angka 4 dulu. Jadi dibantu oleh orang tuamu boleh ini dituliskan angkanya dulu. Ya, di dalam soalnya kamu boleh tuliskan angkanya terlebih dahulu. Bu Intan beri contoh. Ya, misalnya ini. Ya, ini soalmu ya. Sebentar. Ya. Ini adalah soal yang Bu Intan beri hari Senin kemarin. Ini yang ada di LKS-mu. Nah, ini ada gambar cangkir, gambar topi, 2 pensil, bola, buku tebal, jambu, bunga mawar, sepatu, terus baju, ini baju ya. Kemudian ini rok, cangkir tadi sudah. Nah, kamu boleh menuliskan gambar-gambar ini dulu diganti dengan angka boleh. Dengan melihat tabel perkalian. Ya, dengan melihat tabel perkalian. Ini boleh anak-anak. Jadi kamu tuliskan dulu, dibantu oleh orang tua boleh. Ya, Bu Intan harap anak-anak juga belajarnya dibantu oleh orang tua, tetapi yang menulis harus anak-anak sendiri. Ya, tidak boleh dituliskan. Dibantu belajar boleh, tapi menulis sendiri ya. Nah, jadi akan mempermudah kamu ketika kamu harus mengerjakan soal-soal yang ada di sini. Ya, tetap semangat, nggak boleh nangis, nggak boleh marah, nggak boleh bingung, ya, karena ada orang tuamu di rumah, orang tuamu pasti bisa membantu kamu untuk belajar. Dan Bu Intan juga sudah mengirimkan materi tutorial, bahkan Bu Intan memberi cara bagaimana agar kamu lebih mudah dalam mengerjakan dan menjawab soal dalam LKS tersebut. Jadi angka-angka, gambar-gambar ini kamu boleh rubah dulu ke dalam angka. Ya, dibantu oleh orang tuamu. Misalnya gambarnya dicoret atau kamu pakai spidol atau apalah untuk membuat angka di sini. Jadi ini boleh diganti angka terlebih dahulu. Ya, begitu ya anak-anak ya. Itu akan membantu kamu dalam mengerjakan lembar LKS yang sudah Bu Intan bagi. Nah, kalau kamu sudah tahu, sekarang kita lanjut ke MUPEL berikutnya, yaitu MUPEL Bahasa Indonesia. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang padat, gas, dan cair, hari ini kita akan belajar tentang
padat dan cair yang kemarin, hari ini kita fokus ke benda gas. Kalian masih ingat ciri-ciri benda gas apa saja? Iya, benda gas itu ciri-cirinya bentuknya bisa berubah, dia nggak tetap. Ketika dia berada di tempat yang berbentuk tabung, maka dia akan berubah bentuk menjadi bentuk tabung. Ketika dia berada di sebuah benda yang berbentuk bulat, ya lingkaran bulat, dia juga akan berubah bentuk menjadi bulat. Jadi sesuai wadahnya. Ukurannya juga bisa berubah. Ketika dia diletakkan di tempat, ketika dia berada di ruangan yang kecil, maka dia akan kecil ukurannya. Tapi kalau dia dipindahkan ke ruang yang besar, di ruang kelas misalnya, maka dia akan memenuhi ruangan tersebut. Jadi bentuk dan ukurannya berubah dan memenuhi ruang serta tidak terlihat kecuali asap ya anak-anak. Kalau asap kita masih bisa melihat, asap pembakaran itu masih bisa kita lihat, tapi tidak bisa disentuh. Ya, kita tidak pernah bisa menyentuh yang namanya benda gas. Nah, ya, itu adalah ciri-ciri dari benda gas. Nah, di buku siswamu itu ada ya, itu ada bacaan tentang benda gas. Ya, Bu Intan langsung potong saja di bagian kalimat ke sini ini ya. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Kamu pernah meniup balon ya? Ketika balon itu dibuka, kamu intip, kamu bisa melihat ada apa di dalamnya sehingga balon itu bisa menjadi besar. Ya, tidak ada. Ya, kita tidak pernah bisa melihat di dalam balon itu ada apanya kok jadi tambah besar. Tidak kelihatan karena di dalam balon itu berisi udara. Udara itu adalah benda gas. Ya, jadi benda gas memang tidak bisa dilihat. Bagaimana dengan pesawat kertas, pesawat mainan itu ya, yang bisa terbang, yang biasanya kamu sering mainkan. Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Jadi angin, udara itu termasuk benda gas. Ya, gas tidak bisa dilihat dan disentuh. Namun gas menempati ruang yang seperti tadi Bu Intan sudah jelaskan. Gas itu menempati ruang, memenuhi ruang. Ya, sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Volume itu ukuran. Ya, gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas bisa berubah-ubah. Tadi Bu Intan sudah menjelaskan, volume itu ukuran. Jadi benda gas itu ciri-cirinya bentuk dan ukurannya itu bisa berubah sesuai dengan wadahnya. Kalau wadahnya besar, ukurannya juga akan besar. Ya, bentuknya juga akan sesuai dengan wadahnya. Kalau wadahnya kecil, ya ukuran dan bentuknya juga akan menyesuaikan tempatnya tersebut atau wadahnya tersebut. Itu adalah contoh ciri-ciri dari benda gas. Nah, kalau kamu sudah paham, kamu bisa mengerjakan LKS lembar 2.3 halaman ketiga. Bu Intan tunjukkan ya, yang matematika ini tadi sudah. Nah, yang ini soalnya mudah sekali. Di sini Bu Intan hanya menyediakan 4 gambar anak-anak. Ini ada gambar es batu yang dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian ada anak yang sedang meniup balon. Terus ini meniup plastik. Ya, terus ini adalah tanah atau pasir. Nah, kamu beri tanda centang pada benda yang menunjukkan bahwa benda tersebut memiliki gas. Mana yang ada gasnya? Misalnya ini. Apakah es batu yang diletakkan di dalam gelas ini mengandung gas? Di dalamnya ada gas? Kalau iya beri tanda centang, kalau tidak beri tanda silang. Yang nomor 2, ada anak meniup balon. Fokus pada balonnya. Ketika balon ini ditiup, apakah di dalam balon ini mengandung benda gas? Kalau iya dicentang, kalau tidak disilang. Begitu juga dengan nomor 3 dan nomor 4. Silahkan kamu kerjakan ya dengan teliti, perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Dan ingat, ketika kamu tidak paham, kamu bisa bertanya pada Bu Intan maupun pada orang tuamu. Atau kalau kamu kurang yakin lagi, kamu boleh menyalakan lagi atau menyetel kembali video tutorial yang hari ini Bu Intan berikan.
Itu saja tugasnya anak-anak hari ini, cuman ada 2. Jangan patah semangat, jangan menyerah. Kita harus sama-sama tetap semangat ya. Walaupun Bu Intan tahu anak-anak bosan, Bu Intan tahu anak-anak lelah belajar di rumah. Mungkin kamu merasa tugasmu juga banyak di rumah ya daripada di sekolah, tapi ingat, ini semua untuk kebaikan kita bersama. Bu Intan harap anak-anak paham itu dan orang tua juga tetap bersabar sambil menunggu informasi selanjutnya kapan pandemi ini berakhir atau kapan kita bisa bertemu kembali di sekolah dengan pembelajaran seperti biasa, seperti dulu sewajarnya. Ya, kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.